tema yang diambil hari ini adalah bagaimana menjadi murid. Nah, untuk menjadi murid tentunya kita seringkali merasa bahwa harus diajar mengikuti aturan tertentu, mengikuti program belajar tertentu. Nah, tapi yang menarik, yang agak sedikit berbeda adalah ketika kita menjadi murid Yesus, ada satu hal yang syarat utama, bukan hanya sekedar kita taat, bukan hanya sekedar kita hanya setia mengikuti setiap proses didikan, mengikuti setiap proses aturan, tapi yang menarik adalah bagaimana kita mengenal Roh Kudus dalam menjadi sebagai seorang pengajar. Nah, kita akan buka di Yohanes 13. Kita akan buka di Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak berkata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang dengannya itulah yang dikatakannya. Ia akan memberitahu kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapakku punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, aku akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya dan daripadaku. Nah, untuk menjadi murid Kristus, kita harus yang pertama, kita harus percaya dan harus belajar dengan sosok atau dengan seorang atau pribadi yang memang diutus untuk mengajar kita menjadi seorang murid, untuk menuntun kita dalam kebenaran. Jadi sebenarnya kekristenan itu, pemuritan kekristenan tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya Roh Kudus. Nah, itu yang harus kita percaya sama-sama, bahwa sebenarnya untuk menjadi murid Kristen, untuk melakukan pemuritan, untuk melakukan program pemuritan, bukan hanya sekedar kita mengagendakan untuk menghabiskan buku pemuritan atau sekedar kita mengagendakan program pemuritan, tapi yang lebih dari itu adalah bagaimana kita menerima Roh Kudus dan kemudian berjalan dalam bimbingan Roh Kudus. Nah, ini menarik. Roh Kudus sampai hari ini masih banyak sekali yang kita belum mengerti. Terus kita terus belajar, gereja Tuhan terus belajar. Nah, semakin kesini semakin kita mengerti bahwa sebenarnya kekristenan itu bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kemauan kita sebenarnya. Nah, termasuk pun jadi murid. Untuk jadi murid sebenarnya itu adalah kasih karunia. Untuk kita dapat masuk dalam kebenaran Allah, itu adalah kasih karunia. Kita memang sudah berdosa, pikiran kita sudah berdosa, hati kita sudah ada dosa di dalamnya. Nah, sebenarnya secara natural manusia tidak dapat masuk dalam kebenaran Allah dengan hanya perbuatan saja. Namun ada satu pribadi yang hari ini dicurahkan pada kita dan kita percaya, itu sangat percaya, dia masih terus bekerja hari ini. Dialah Roh Kudus, dia yang mengajar kita, membimbing kita. Nah, seringkali dalam aspek pemuritan ini seringkali dilupakan, Roh Kudus seringkali dilupakan, padahal ini tidak boleh dalam kekristenan. Kekristenan bukan hanya sekedar program untuk kita mencetak, mengkaderisasi. Jadi sebenarnya kekristenan itu, pemuritan kekristenan bukan hanya kaderisasi untuk mencetak orang tertentu. Bukan seperti itu yang Tuhan mau. Tapi sebenarnya yang Tuhan mau untuk menjadi murid adalah kita mau dibimbing oleh Roh Kudus. Kita mengalami Tuhan sendiri. Jadi kita tidak bisa membetanikan jemaat. Kita tidak bisa membuat jemaat seperti saya atau seperti pemimpin yang lain. Tidak bisa. Kita tidak bisa menduplikasi. Kita tidak bisa mengkaderisasi, tidak cukup itu. Nah, yang harus kita lakukan adalah membawa jemaat pada Roh Kudus dan membawa setiap pengalaman pribadi jemaat dengan Roh Kudus, belajar pribadi lepas pribadi dengan Roh Kudus. Itulah yang murid yang Tuhan inginkan. Setiap kita belajar sendiri dengan Roh Kudus. Jadi bukan hanya menunggu gereja, bukan hanya sekedar menunggu pemimpin atau sekedar bukan hanya sekedar tergantung pada pemimpin atau tergantung pada organisasi gereja, tapi menjadi murid Kristus syarat utama adalah kita tergantung dengan Roh Kudus. Kita berjalan dengan tuntunannya, kita melangkah, kita berpikir, kita belajar memutuskan sesuatu, kita belajar mengambil kebijakan, kita belajar untuk menghadapi masalah dengan tuntunan Roh Kudus. Itulah yang Tuhan mau, karena kekristenan akarnya adalah kasih karunia. Kekristenan akarnya adalah bagaimana Tuhan Allah menyertai kita, menuntun kita, membawa kita dari kerajaan gelap ke dalam kerajaan
kerajaan terang. Nah, itulah yang esensi utama dari kekristenan. Nah, jika kita tahu sekarang jika kita mengerti bahwa kekristenan untuk jadi murid kita harus mengenal Roh Kudus, harus benar-benar mengejar Roh Kudus sendiri, maka setiap kita harus mulai berjalan. Setiap kita harus mulai berdoa. Sudahkah kita mengalami Roh Kudus? Sudahkah kita mengenal Dia? Sudahkah kita menerima Dia dalam hati kita? Sudahkah kita berjalan dengannya setiap hari? Nah, dengan melihat sudut pandang ini, dengan melihat kebenaran ini, tentu sebenarnya orang Kristen tidak perlu khawatir, karena kita percaya Roh Kudus itu pribadi yang hidup, Roh Allah. Dia Roh Allah. Dia mempunyai otoritas, dia mempunyai kuasa, dia mempunyai kasih juga. Dia juga menuntun kita, membawa masuk dalam kebenaran. Nah, kita harus membuka hati kita sebelum kita belajar firman Tuhan, sebelum kita dimuridkan oleh kakak mentor, sebelum kita dimuridkan oleh gereja. Yang pertama harus kita lakukan adalah berdoa, meminta Roh Kudus hadir. Ketika Roh Kudus hadir, maka semua program, semua sistem, semua baru make sense, baru berfungsi. Kalau tidak akan. Kita bisa lihat perbedaan sangat signifikan ketika murid-murid Tuhan Yesus dididik dan mereka menerima ajaran Tuhan Yesus secara manusiawi. Masih banyak ketidaktahuan yang mereka ada di pikiran mereka, ya. Mereka seringkali salah mengambil atau menyikapi apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Tapi kita lihat perbedaan yang sangat signifikan ketika Roh Kudus hadir dalam hidup mereka. 180 derajat mereka berubah. Segala ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus yang sebelumnya mereka tidak mengerti dengan pikiran mereka sendiri, tiba-tiba dibukakan Roh Kudus sehingga mereka tiba-tiba menjadi pribadi yang berbeda. Dengan sangat cepat terjadi multiplikasi. Dengan sangat cepat mereka bergerak tanpa henti, melewati banyak hal yang sulit. Karena apa? Kuncinya bukan hanya sekedar kita taat pada program, taat pada pemimpin saja, tapi adalah bagaimana kita dibimbing pribadi oleh Roh Kudus. Dan ini menjadi sangat penting sekali, dan harusnya kita excited sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita harus menjadi murid firman, murid Tuhan, bukan hanya sekedar sistem, bukan hanya sekedar aturan, bukan hanya sekedar kita mengikuti program, tapi hanya bagaimana kita mengikuti pribadi Allah ini yang hidup. Jadi kekristenan bukan hanya konsep, pemuritan bukan hanya konsep, pemuritan bersama Roh Kudus bukan hanya sistem, bukan hanya program. Pemuritan bersama Roh Kudus adalah pengalaman pribadi, pengalaman yang sangat nyata, pengalaman yang sangat dekat dengan kita, dan Dia hadir 24 jam dalam sehari, dan Dia selalu ada. Bahkan ketika kita tidak tahu, bahkan ketika kita ada di suasana hati yang sedang sesulit apapun, atau di dalam keadaan hati yang sedang bersuka cita, Roh Kudus selalu ada ada dalam hati kita untuk mengajar kita. Dia selalu memberitahu kita. Nah, sekarang kita harus mulai peka mendengar Roh Kudus untuk kita bisa diajar firman Tuhan. Sebelum berdoa, sebelum baca firman, sebelum kita pemuritan, kita harus berdoa dulu supaya Roh Kuduslah yang bekerja, bukan otak kita, bukan hati kita, tapi biarlah Roh Kudus yang membimbing, biarlah Roh Kudus yang menuntun kita menjadi murid Kristus yang sejati. Terima kasih atas setiap kesempatan. Mari kita sama-sama renungkan untuk menjadi murid Kristus. Buka hati kita, terima Roh Kudus, dan berjalanlah atas bimbingan Roh Kudus, dan biarkan dirimu dibawa masuk dalam kebenaran firman Tuhan, dan jadilah murid firman, jadilah murid kebenaran, orang-orang yang benar-benar tahu akan kebenaran, bukan hanya sekedar kita mengikuti aturan atau mengikuti program, tapi benar-benar kita diajar oleh Roh Kudus sendiri sampai kita mengerti, sampai kita menangkap tentang pribadi Allah itu, dan kita menghidupinya setiap hari. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Haleluya.